Sebagai jaksa anti korupsi, aku terbiasa hidup dengan kewaspadaan. Bukan kewaspadaan biasa, tapi kewaspadaan yang meresap sampai ke tulang. Setiap langkah harus terukur. Setiap kata harus aman. Setiap orang berpotensi menjadi ancaman. Tapi pagi itu ada sesuatu yang berbeda. Bukan ancaman dari luar, bukan tekanan politik, bukan pesan gelap dari nomor tak dikenal, melainkan perasaan aneh yang muncul tanpa izin di dadaku sendiri. Aku berdiri di depan jendela rumah dinas, menatap halaman yang masih basah oleh embun pagi. Jakarta baru saja bangun. Suara kendaraan mulai ramai, tapi pikiranku sudah lebih dulu bekerja sejak subuh. Hari ini jadwalku padat. Rapat koordinasi, evaluasi kasus lama, dan satu berkas besar yang membuat beberapa orang penting gelisah. Biasanya, pikiran-pikiran itu membuatku fokus, tenang, tajam. Namun entah kenapa, pagi itu aku justru merasa kosong. Aku menghela napas pelan, mengancingkan blazer abu-abu tua yang sudah menjadi semacam seragam kedua bagiku. Rambutku kusanggul rapi, seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari penampilanku. Tapi di dalam diri, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sejak 2 tahun terakhir, aku tinggal sendiri di rumah dinas ini. Rumah besar, dinding tebal, pagar tinggi, penjagaan ketat. Tempat yang seharusnya aman. Tapi justru di sanalah sepi terasa paling keras. Suamiku sudah lama tidak tinggal serumah. Kami tidak bercerai, setidaknya belum di atas kertas. Tapi secara emosional, kami telah menjadi 2 orang asing yang berbagi status. Anak-anakku kuliah di luar negeri. Telepon jarang diangkat. Pesan sering dibalas singkat. Dan aku mengisi kekosongan itu dengan pekerjaan. Aku pikir sibuk adalah obat. Ternyata tidak. Ketika pintu depan terdengar dibuka dari luar, aku refleks menoleh. Jam dinding menunjukkan pukul 6:30. Tepat waktu. Biasanya sopir lamaku sudah menunggu sejak 15 menit lalu. Tapi hari ini, katanya diganti. Alasan keamanan. Aku tidak banyak bertanya. Dalam pekerjaanku, pergantian orang bukan hal aneh. Aku mengambil tas kerja dan melangkah keluar. Di sanalah aku melihatnya untuk pertama kali. Seorang pria muda berdiri tegap di dekat mobil dinas. Posturnya tinggi, tubuhnya proporsional. Rambutnya dipotong rapi. Seragam sopirnya bersih, disetrika sempurna. Dia membawa map tipis di tangan kirinya. Saat melihatku keluar, dia langsung melangkah maju 1 langkah kecil dan memberi hormat singkat. "Pagi, Bu." Suaranya tenang, tidak dibuat-buat, tidak berlebihan. Aku mengangguk singkat. Tatapanku sekilas menyapu wajahnya. Dan disitulah aku berhenti sejenak. Tatapan matanya, bukan tatapan sopir yang biasanya, yang tunduk atau terlalu berusaha ramah. Matanya jernih, lurus, berani. Bukan berani menantang, tapi berani melihatku apa adanya. Aku tidak suka itu. Aku terbiasa dilihat sebagai jabatan, sebagai kekuasaan, sebagai ancaman. Tatapan itu membuatku merasa dinilai sebagai manusia. "Nama?" Tanyaku singkat. "Arga Pradikta, Bu." Aku mengangguk, tanpa komentar. Langsung masuk ke mobil. Arga membuka pintu dengan cekatan. Gerakannya rapi, efisien. Tidak ada yang berlebihan. Begitu aku duduk di kursi belakang, pintu ditutup dengan halus. Tak dibanting, tak asal. Mesin dinyalakan. Mobil melaju perlahan keluar dari halaman. Aku memperhatikan dari balik jendela, setengah refleks. Kebiasaan lama, mengamati, mencari celah. Arga menyetir dengan tenang, tidak terburu-buru, tapi jelas tahu kemana harus pergi. Biasanya sopir baru akan bertanya rute, atau setidaknya memastikan. Dia tidak, seolah sudah hafal. Suasana di dalam mobil sunyi, tidak ada basa-basi, tidak ada obrolan ringan. Biasanya, aku menyukai itu. Tapi kali ini, keheningan itu terasa aneh. Dari kaca spion tengah, aku melihat matanya sebentar.
bukan menatapku langsung, hanya sekilas, lalu kembali fokus ke jalan. Aku mengangkat alis tipis, tidak berkata apa-apa. Sepanjang perjalanan, pikiranku kembali ke tumpukan berkas, ke sidang minggu depan, ke tekanan yang makin kuat dari pihak-pihak yang tidak suka namanya muncul di laporan. Aku sudah terbiasa dengan ancaman, surat gelap, pesan anonim, tatapan sinis di ruang sidang. Semua itu sudah menjadi bagian dari hidupku. Yang tidak biasa adalah ketenangan Arga. Tidak berusaha mengambil hati, tidak tampak gugup, tidak juga sok profesional. Dia hanya ada. Dan entah kenapa, itu membuatku tidak nyaman. Aku tidak suka orang yang terlalu tenang di sekitarku. Biasanya, mereka menyimpan sesuatu. Ketika mobil berhenti di lampu merah, aku kembali menangkap bayangan wajahnya di spion. Matanya tetap ke depan. Rahangnya mengeras sedikit, seperti orang yang terbiasa menahan banyak hal. Aku menarik napas pelan. "Kalau kamu kerja di sini," kataku akhirnya. Suaraku datar tapi tajam. "Ada satu hal yang harus kamu ingat. Saya tidak suka menunggu." Arga mengangguk ringan. "Siap, Bu." Hanya itu. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada pembelaan. Dan anehnya, jawaban itu terdengar cukup. Perjalanan dilanjutkan. Aku kembali diam, tapi pikiranku tidak sepenuhnya kembali ke pekerjaan. Ada bagian kecil di kepalaku yang terus memutar ulang satu hal. Tatapan itu. Saat sampai di kantor, Arga turun lebih dulu, membuka pintu, menunggu aku keluar. Semua dilakukan sesuai prosedur. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Hari itu berjalan seperti biasa. Rapat demi rapat, diskusi panas, tekanan yang tidak pernah benar-benar reda. Aku pulang larut malam. Begitu sampai rumah dinas, Arga sudah berdiri menunggu. Masih dengan sikap yang sama. Tenang, rapi. Dia mengantarku sampai pintu, lalu mundur satu langkah, menunggu instruksi yang tidak pernah datang. Aku masuk ke rumah. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tengah. Televisi menyala, tapi suaranya tidak benar-benar kudengar. Di tanganku ada secangkir kopi yang sudah dingin. Aku menatap kosong ke depan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikiranku tidak dipenuhi kasus, melainkan wajah seorang sopir baru bernama Arga. Tatapan matanya, diamnya, cara dia hadir tanpa mencoba menguasai ruang. Aku menggeleng pelan. "Ngaco," gumamku. "Aku jaksa." Aku perempuan yang sudah terlalu lama belajar mengunci perasaan. Aku tidak boleh lengah, tidak boleh goyah, tidak boleh memberi ruang pada hal-hal yang tidak perlu. Namun malam itu, tanpa kusadari, sesuatu mulai bergerak perlahan di dalam diriku. Sesuatu yang belum bisa kusebut namanya. Dan sesuatu yang suatu hari nanti akan memaksaku memilih antara jabatan, logika, dan hati. Dan aku belum tahu apakah aku siap menghadapi pilihan itu. Aku tidak langsung menyadari kapan tepatnya keberadaan Arga mulai terasa berbeda. Awalnya dia hanya bagian dari rutinitas. Datang pagi,